kalau visi misi kita adalah Al-Zaitun, pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan pertemuan menuju masyarakat sehat, cerdas, dan resilient. Nah, ini visi misi kita. Jadi bagaimana kita ada satu pemikiran bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat plural, maka akan menjadi ancaman andaikan masyarakatnya adalah tidak toleran. Maka yang paling ditanamkan sekali adalah bagaimana ini Indonesia harus Allah dan masyarakat tentunya apalagi sehingga sanggup, siap dan mampu hidup dengan masyarakat bangsa. Makanya di sini ada dari Malaysia, ada dari Singapura, ada dari Timur Leste, bahkan dari Afrika. Kayaknya sudah selesai ya dari Amerika. Ada di alumni melanjutkan di Jakarta sebelumnya. Nah, ini yang kita ingat. Nah, maka kita selalu mengajarkan kepada anak kita ini lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3 stanza nih Prof. Ini dimulai dari PAUD, wajib. Karena ada dalam Permendikbudnya kan gitu. Tahun 2018 ya Permendikbud tahun 2018. Bahwa sesungguhnya ini sudah diwajibkan oleh Pak Muhadjir Effendi saat itu. Nah, ini kita di sini. Dan yang herannya banyak bahkan disangka bahwa stanza itu adalah ciptaan dan lucu. Ketika kita mengatakan bahwa Indonesia adalah tanah suci, geger. Padahal ada di stanza 3. Kulu ardin masjidun kan gitu kan. Ini yang jadi geger nih. Katanya Syekh melarang haji. Dari mana Syekh melarang haji? Keluarga beliau semuanya sudah haji semuanya. Saya sudah berkali-kali ke haji. Hanya saya menjelaskan tanah yang suci ini. Indonesia tanah yang mulia, yaitu kalau di sana ada Makkah Mukarramah kan ya kan. Kalau ini tanah yang suci adalah Baitul Muqaddas kalau di sana itu. Jadi di Indonesia itu ada semuanya, ada Baitul Muqaddas, ada Baitul Muqaddas. Nah, itu tanah yang suci. Nah, di sini yang jadi salah persepsi, padahal ada di dalam Indonesia. Ya, karena kan orang mempersepsi sendiri, tidak terkonfirmasi, itu artinya lanjut diekspos, dibuat framing kan gitu. Terprovokasi. Nah, ini Prof, ini nih lokasi pembangunan kita yang dilihat dari satelit. Nah, ini kita ini yang bahan lahan kita di sini semua yang sudah dikasih merah ini semua itu lahan pertanian Al-Zaitun. Dan ini semua melibatkan masyarakat dengan P3KP. Itu yang saya teliti di disertasi saya. Itu yang disebut dengan P3KP. Paguyuban, petani, penyangga, ketahanan pangan. Ini yang menggarapnya itu dengan cara kerjasama. Nanti kalau Prof bisa ketemu dengan mereka, kita akan biar bisa. Ini lahan sekarang Prof, yang merah-merah ini. Dari mana peserta? Digarap oleh petani. Jadi bedanya apa? Kalau ini memang sertifikatnya bisa dikatakan sudah dibeli yayasan? Ya, sudah dibeli yayasan. Nah, yang putih ini yang masih punya masyarakat. Nah, punya masyarakat. Nah, ini kan yang kolam nih, pengairan. Ini yang ini bangunan-bangunan kampus, ya kan? Nah, ini perkampungan nih, perkampungan. Nah, yang putih ini masih masyarakat, yang putih ini masih masyarakat. Inilah yang 1.300 sampai ini apa namanya progres Prof. Progres kita gitu sampai tahun 2020 kemarin gitu. Ya. PAUD baru B nih PAUD ini. Karena di Indramayu satu-satunya yang A itu baru 1. Itu yang negeri. Tapi kalau untuk yang lain alhamdulillah ini sudah unggul semua.
tiga-tiganya unggul Pak. Unggul. Alhamdulillah. Sudah terakreditasi ban. Ya. Nah ini yang MTS, ini yang MI, MA. Iya. Alhamdulillah sudah semuanya unggul. Mudah-mudahan nanti perguruan tingginya ikut ya. Sekarang baru baik. Gitu. Itu beliau saya itu mendorong kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Nah, salah satunya ada sebuah institusi dari Inggris namanya lembaga ICDL, International Computer Driving License. Itu awarding body istilahnya yang itu sudah sejak awal ya. 2003. Nah, dari 2003 kita bersama dengan para guru, jadi sambil kita ngajar, kita juga di luar waktu kita terus berupaya mengajukan satu sarana, terus ini berdiri alhamdulillah disupport, kemudian dari pihak ICDL juga datang ke sini untuk mengakreditasi ICDL, International Komputer Driving License. Ini tahun 2003. 2003 sudah kerjasama Sudah ada dengan ini. sehingga sampai sekarang lulusannya punya sertifikat ini. Nah, Ya, itu. betul. Terus, jadi gitu. Jadi ketika kita anak-anak itu kan belajar dari pagi sampai siang itu, waktu itu sampai setengah 2. Nah, kita desain jadwalnya itu adalah setelah asar dapat 2 sesi itu setengah 4 sampai jam 5, terus lanjut lagi setelah maghrib. Mereka bisa sholat di sini atau sholatnya di asrama dulu baru datang di sini, itu dapat 2 sesi juga di malam. Jadi 4 sesi dalam sepekan itu kita siapkan untuk kelompok-kelompok santri itu bisa belajar di sini 17-100 orang. Ini khusus untuk Santri waktu itu. Santri untuk S1 atau Santri waktu itu belum ada S1 Ustaz. Jadi Iya. perguruan tinggi itu baru mulai kan 2013 kita memulai. Jadi pendidikan ini sifatnya khusus ekstrakurikuler di luar waktu. Tapi karena anak-anak tinggal berasrama, jadi mengatur waktu setiap hari selalu di sini, alhamdulillah kan mudah. karena katakanlah yang etamat aliyah itu punya Sudah, sertifikat. alhamdulillah. Oh, Iya, gitu. Nah, di tahun 2004 itu kita kerjasama dengan lembaga namanya NCC Education. Nah, di tahun 2004 itu kita siapkan satu program yang diselenggarakan oleh mereka, ini ICCS. Jadi mereka menyiapkan silabus kurikulum. Singapura itu ya. Ini salah, ini negara-negara yang jadi partner centernya mereka. Nah, Indonesia Salah satunya. satunya di sini di Azeitun. Nah, bedanya dengan ICDL, kalau ICDL itu literasi penggunaan Office application lah. Waktu itu ada Linux kita ajarkan, Star Office, Open Office. Waktu itu Linux belum terlalu terkenal. Iya. Kalau waktu itu ajarnya Windows saja. Nah, kalau ICCS ini tuh international pathway dari program pendidikan IT yang levelnya level pasca sekolah menengah. Nah, ini International Certificate in Computer Studies. Sampai dengan tahun 2010 nama ini masih dipakai, tapi setelah itu programnya berubah jadi level 3 Diploma in Computing. Nah, kenapa ini disebut sebagai International Pathways? Jadi setelah lulus dari ICCS, dia lanjut lagi ke level tahun pertama diploma di UK. Namanya International Diploma in Computer Studies. Artinya kalau punya bekal ini bisa Iya, masuk ke IDCS di Bisa negara langsung. manapun yang Sudah menyelenggarakan bisa itu langsung. langsung bisa masuk. Masuk. ya di proof ya di proof ya Ya, SKS-nya itu juga. karena seperti exemption atau Ya. alih kredit istilahnya kalau di sini. Tapi kita bisa masuk kemana saja, asal dia punya sertifikat ini dia bisa masuk level diploma. Nah, kalau yang sekarang namanya sudah bukan lagi ICCS tapi L3, level 3 Diploma in Computing. Itu diberikan di sekolah menengah. Nah, jadi level 4-nya itu tahun pertama sekolah di UK, level 4 Diploma in Computing. Level 5-nya itu second year di pendidikan UK. Nah, level berikutnya itu BGIS, Bachelor in Computing Information System. Itu levelnya level bachelor. Karena memang di sana kan cuma 3 years only kan. ini juga merupakan kita tawarkan ke Santri. santri semua Iya, kita jadi doa kita nih, Ustaz. Jadi
ketika kelas 1 aliyah dia lulus edisi, di kelas 2 aliyah dia bisa kita taruhkan level 4-nya yang second year in UK program bachelor ini. Lalu di kelas 3-nya atau kelas 12-nya dia bisa ambil itu level 5-nya atau tahun kedua. Sehingga nanti ketika mereka lanjut ke kuliah di IAI di sini, dia tinggal menyelesaikan sambil kuliah di sana ngejar gelar SOS, SPD dan SH. Karena ini kan kita tarbiyah syariah dan dakwah. Dia bisa ambil ini juga kan. Tahun ketiganya ambil level yang ke-6-nya itu. Sehingga lulus dari IAI kita harapannya itu anak-anak kita tuh dapat SOS. Double degree. Nah, double degree ini sedang terus kita usahakan, Bro. Double degree dari Iya, Inggris ya. Ini Inggris ya. Oke. Itu doa kita yang namanya akselerasi pendidikan. UITB saja kami waktu kuliah S2 itu teman-teman kami sekelas itu anak-anak S1 yang masih semester sekian ikut. Waktu kami S3 ikut juga ada anak-anak S2 yang ikut. Jadi ngambil sitting kuliah di atasnya. Mereka akselerasinya S1 dan S3. Nah, kalau kita di sini atas ide itu kita mencoba supaya akselerasi itu bisa dimulai dari tingkat ini. Kita harapannya bahkan kalau anak-anak kita udah siap ready, semua udah ready, guru ready, itu kita tarik lagi di tingkat sanawiyah dulu. Jadi kita Tetap, jadi sampai ke bahkan tingkat SD. ada sesuatu yang tidak mustahil kita mendapatkan kader-kader terbaik itu di usia yang masih belia. Iya. Itu doa kita, Bang. Dan alhamdulillah ini bagus kita senang gitu ya ini anak-anak ya, belajar iya, gitu. kita ada dapat juara tingkat dunia. Jadi anak-anak kita itu Pondok, jadi itu kan ini ujian-ujian ini kan jadi ujian pendidikannya di sini, trainingnya, Iya. kurikulum dari mereka, Iya. sarana dari kita, dosen-dosen dari kita. Tapi begitu ujian, seluruh sarana dari dunia, mereka. Dari mereka. seluruh dunia. Waktu Iya. dites, anak-anak kita bisa bersaing, Bro. Ini nih juara 1 sedunia. Global. Ini ada yang sudah masuk ke Unpad ya, kedokteran. Unpad kedokteran. Ini Unpad kedokteran semua. Ini juara apa Olimpiade Fisika Nasional. Jadi Waktu mungkin- di sanawiyahnya, di aliyahnya. Aliyah atau sanawiyah deh? Sanawiyah. sanawiyah dua-duanya juara ya. Jadi alhamdulillahnya itu kita berharap gitu, Prof. Jadi kalau anak kita sudah bekalnya itu udah kuat, apalagi kan tambah lagi pendidikan karakter, sikap tuh di sini kan sangat ini ya, sangat kuat gitu. Jadi ilmuwan dapat, rekognisi itiraf dari internasional dapat. Saya kebayang kalau mereka nanti semangat kuliahnya tuh biasanya S3 itu udah bisa dong. Kami ini Toleran lagi, toleran lagi kan. kayak saya disebutnya kalau kata teman-teman usia 40 udah dapat S3. Itu masih terlalu, kata orang muda, tapi sebenarnya masih terlalu lambat. Ustaz tadi Beliau alumni ITB. S3. Saya 50 belum selesai. Beliau pembimbing saya. Oh, gitu. Rumah pemotongan K. Full storage ya. Wah, karena sekarang mesin ini jadi ada mesin itu biasanya 1 semester 1 meter gini. Oh, iya. Iya. Sekarang ini apa ikan apa? Cakalang. Cakalang Ampuna dan cakalang ya. Masih gitu. Biasanya sampai segini buat 1 meter 1 meter. Jadi kita alat potongnya sudah menggunakan. Jadi ada stanningnya. Stunning dulu. Tapi tadi pagi sekarang udah bersih kalau sekarang. Jadi sudah tidak ada kuman-kuman. Jadi kita juga buat gula merah, tapi dari tebu. Gula merah itu bisa. Polisher 1 ke silinder sekelima ini untuk mengeluarkan barangkali masih ada sampah atau butiran-butiran yang dapat menyebabkan hasil yang selanjutnya untuk meningkatkan derajat sosok ya dan kualitas medium. Ini yang per orang 5 kilo. Hari ini ada 5.200 untuk satu orang. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ruangan kita untuk menyimpan
namanya? Pisang. Bisa. Pisang. Nanas. Kita namanya nanas. Nah, kita sedang membuat waduk, Bro. Nah, ini asrama. Sini. Jadi seperti lemari. Nah, masak nasinya begitu, Bu. 21 Juni kan besok tuh. Hari ini ya? Hari ini, ya. Hari Sore ini. ini diambil. Oh, sore ya. Itu 10.000 bis pagi, siang, sore. Sama jangan coklat ada bola. Oke, coba aja. Iya. Dari sigap berdiri. Ini pakai dry cleaning untuk jas, untuk semua itu pakai dry cleaning. Ini kita bisa nyuci jas dulu. Ini kegiatan-kegiatan nanti setiap manapun. Nah, jadi kamar mandinya ada 3. Ini untuk putri. Jadi setiap diameter 5, kalau tinggi ininya 80 airnya. Ikan apa? Ini ikan patin, ikan lele, dua. Betul, oh ini bukan ya? Bukan, untuk nanti yuret. Oh, yuret ya. Seri-seri di sana Saya juga ada pemijahan. ini apa fitting ya. Kalau penelitian itu kan Ada asisten yang mengikutinya. Jadi beliau yang Universitas Banjar. SHR. Lalu ininya sampai sekarang sudah magister. Sini Pak Ade. Sebagai pelaksana pertanian ditugaskan oleh beliau Chef Anang untuk membuat suatu penelitian. Ini penelitian ini beliau Chef Zaitun. kursi tari itu turunan dari kursi tari dari Jepang. Itu namanya Jepang. Nama Jepang ini ya. dari Jepang Memang dari Jepang. Iya. Bibit Jepang. Ini sudah tanam yang ketiga. Karena yang ketiga kemudian Awal. usianya berapa? Sekarang Usia panennya panennya 4 bulan, 4 bulan. 120 hari. Terus hasil Pak sudah pernah panen 2 kali berarti ya? Ini Iya. kali ketiga ya. Yang pertama ini kan bibitnya hanya kalau tidak salah itu pertama cuma 8 on. Iya. Kita tanam 2 petak di sebelah sana tuh. Iya. Itu pertama dari 8 itu menjadi 6 kuntal. Kuntal, terus kemarin ada penyeleksi tanam pertama waktu musim panen kemarin itu saya tanam 5 hektar. Dari bibit yang itu dulu Iya, yang dari 8 itu. Ya, Jadi 8 on oke. itu. Tahap kedua itu sudah 8 hektar. 5 hektar maaf. 5 hektar. 5 hektar. Nah itu 5 hektar itu dapat 25 ton. Jadi itu kan sebenarnya ada bibit impor lah katakanlah yang 8 on atau berapa. Iya itu aslinya. Kemudian kita bikin bibit sendiri. Iya bikin sendiri. Tapi Kita seleksi. sudah panen 2 kali itu kan bibit sendiri udah pernah panen ya. Iya yang tadi Artinya pertama bibit dapat bibit bibit sendiri. pertama. Bibit pertama panen, kemudian Panen. bibit sendiri juga Iya. panen lagi. Iya. Itu ada bedanya enggak? Ada. Beda maksudnya peningkatan. Bulirnya tambah besar. Oh, tambah besar. Iya. Usianya teh sama, Sama. 4 bulan gitu. Iya. Terus malainya juga tambah Banyak. banyak.
banyak daripada tanaman yang bibit aslinya. bibit asli yang Iya. dari luar itu. Iya. Ini yang ketiga Berarti kita 5 ton per hektar ya. iya rata-rata 5 ton per hektar. Dan hari ini 1 kilonya itu berapa? $2 ya? 2 atau $3? Kalau di pasaran luar itu $3 kan? Masa $2? Kayaknya $1,5 kali. Kalau yang di sini ya? Iya. Tapi di harga supermarket Itu kategorinya ada informasi nggak? Kategori dari bibit segitu, tarif segitu itu. Ini misalkan ini kan asal itu dari Jepang. Memang di Jepang ya segitulah atau memang lebih tinggi di sini. Belum. ya, Misalnya kan ini dari aslinya gitu ya. Ah, iya, Dari iya. aslinya misalnya di berapa? Jepang deh, di Jepang Iya, berapa iya. gitu. Di sini Nah, berapa? Iya. Berarti harus dicari tuh Iya. informasinya. Kalau di Jepang Artinya berapa? untuk Deskripsinya dicari. supaya tahu bahwa ini sebenarnya kalau memang lebih bagus di sini faktornya apa? Nah, Iya. Iya betul. nah itu untuk Iya. disertasi. Faktornya apa? Kalau memang lebih bagus di sini, gitu. Iya. Jangan-jangan lebih bagus di sini. Iya. Iya. Buktinya waktu pertama kali dari 8 on 6 kintal ya, 6 Iya. kintal ya. Iya. Bisa langsung pindah. Kita panen, kita membuat bibit Seleksi, lagi, ya? kita nanam. Nah, sekarang nanam 7 hektar. Yang sekarang. Iya. Ini Itu kalau dari Dua, sisi rasa dua. bagaimana? Sudah pernah coba kan berarti? sudah. Hasilnya dengan Iya, beda bedanya dengan beras biasa beda. Ini yang kelihatan gimana? Misalnya pulen, empuk, bulan gitu. terus halus. Halus. Begitu. Jadi dimakan nggak pakai sayur tuh. Iya. Ini sih enak sih. Beliau begitulah konsultasi. Sampai beberapa kali membuat varietas. Iya. Varietas baru. ya pengembangan. Pengembangan. Ini rencananya akan dibuat bibit depan yang 100 hektar. 100 hektar yang di sana ya. Iya. Berarti ini ternyata bagus ya. Hanya dicoba hasilnya semakin bagus gitu. Iya. Hmm. Alhamdulillah. Kita sudah menyiapkan Prof di sana. Ada pertanian pertanian yang nanti proyek ini 100 hektar ya. 100 hektar. Itu 100 hektar. Nah nanti dari sini menjadi bibit ditanam. Jadi itu bibit kita lihat seperti kan selalu ada pendamping. Karena pemerintah juga kan punya program pendidikan juga. Ya ada. Misalkan program pemerintah seperti apa, atau bisa dibandingkan. Sempat membandingkan nggak? Itu kan kalau yang di pemerintah itu dibandingkan ini misalkan program pemerintah Iya. ini hasilnya gimana kalau dibandingkan? Ini kalau perbandingan itu mungkin kalau harus periodenya sama, baru bisa ketemu. Kalau periode beda ya pasti beda. Artinya kalau Kosi dibanding dengan Ciherang tidak ini tidak bisa. Apalagi dengan pasti istilah orang sini kebu itu yang kata orang di sini itu di atas 1 ton per hektar. Ini beda. Jadi kalau perbandingan ya sama-sama Kosi, nanti ditanamnya di mana baru bisa ditentukan. Iya, Kosi ya. iya. Kalau sebelumnya Sampai sini kita jembatan sudah di sini. Jadi ini itu ada antri desa, Mesir, Alhambra, ada Masjid Nabawi, kemudian ini di Sambakal. Padahal Pak Bambang Sudibyo sudah meresmikan, tapi kemudian kok tidak keluar izinnya terakhir. Nah, kemudian bergantilah terjadi ini yang meresmikan di lokasinya. Jelas, Syekh minta nama beliau untuk jadi nama beliau. Coba kata Pak Harto pertimbangkan Pak Tadi. Nanti apakah tidak dihujat orang? Kata-kata kita paham. Jadi kita kalau jam pertama hanya dulu, Prof. Iya. Baik. Tirta Kencana. Beliau alumni UIN Jakarta S3 UFAR.
Di Ibu Abura. Ini semua ini ciptaan saya. Ini puncaknya. Makanya visi saya itu selalu kembali sana. Itu ini hormat. Mau silaturahim, ingin tahu lah gimana Mang Ardi kerjasama dengan Mahat, gitu ya. Bang Ardi ya? Ya. Tinggal di sini maksudnya apa lahir di sini? Lahir di sini. Oh, si orang sini. Iya, itu bapak saya. Oh, bapaknya. Kemudian yang digarap itu berarti salahnya sendiri juga atau milik Mahat kerjasama? Ini Mahat tapi kerjasama bagi hasil. Hasilnya bagaimana? Ini cara kan modal dari sana, Iya. dari yayasan. Saya hanya kerja, maksudnya kalau udah panen dapat berapa, potong modal, nah terus lebihnya bagi dua. Karon namanya, karon. Marok. Sudah lama ya untuk berjalannya. Udah ya tahun 2016. 7 tahun ya. Itu berhasil seperti itu kira-kira cukup fair menurut Pak Ardi atau gimana? Menguntungkan nggak? Adil nggak? Alhamdulillah menguntungkan. Iya, daripada saya waktu itu dulu nyewa dari tani luar, hasilnya pas-pasan aja. Terus saya masuk di yayasan itu mengharap, alhamdulillah ada Pernah juga ngarap dari luar, maksudnya punya orang lain juga? Iya, nyewa gitu. Sebelum dengan Mahat. Sebelum dengan Mahat. Nah terus itu apa nggarap dari luar kan hasilnya sedikit lah dari itu. Kalau di yayasan cuma yang alhamdulillah bisa mencukupi keluarga. Anak berapa? Anak 3. Tiga. Kalau kemarin dari ada rame-rame ikut. Ya, Ikut dengar nggak yang rame-rame di pintu depan itu? ya ikut dengar sih. Ikut di depan juga. Ya. Ikut jaga juga. Ikut jaga juga. Karena kan ada yang mengatakan Mahat itu bermanfaat bagi masyarakat dan ini efeknya itu ya Pak. Ya bagi saya itu Mahat itu bermanfaat lah bagi petani kecil di sini. Sangat bermanfaat sekali itu bagi orang soalnya saling menghidupi. iya banyak kerjaannya. Saya orang sini juga kerjakan dan Mahat semua. Kalau nggak ada Mahat itu banyak pengangguran lah. Akhirnya alhamdulillah ada Mahat itu lumayan agak syukur. Kalau satu kali panen rendang dapat berapa dari sini? Itu saya dapat alhamdulillah 23 juta. Satu musim. Iya satu. Satu kali Iya panen. satu panen tuh musim rendang. Sama dengan gubernur ini. Alhamdulillah makanya saya itu terima kasih sama yang memberikan lahan Bisa panen berapa kali kan? 2 yang musim rendang 1. Kalau sadon biasanya berapa? Kalau satu untuk ya ini mungkin kan proses ini. Oh, proses ya. Ya mudah-mudahan alhamdulillah ada lebihnya. Artinya lumayan. Pengalaman yang lalu. Lalu tuh waktu itu ya itu paling sedikit itu 14 juta. Dan masih medel. Masih banyak. Alhamdulillah lah. Itulah kita orang yang nggak punya duit saya ikut senang yang bisa kita ini dapat pekerjaan Kalau kurban gimana kurban? di yayasan. Iya, biasanya. Alhamdulillah biasanya saya ngajukan 4 kilo bagian semua yang di sini. 40 bisa. Ini dia belum aja saya sampai ke 4 sana itu. Alhamdulillah sekarang Ini dikoordinir oleh ini. iya.
kan, tapi yang sekali berarti dengan ini juga ya, dengan Idul Fitri juga ya? Iya, 2 kali itu. 2 kali setahun. Kalau ini kan dapat daging sama beras, kalau itu beras sama gula. Rutin itu ya? Iya. Ya, itu per ininya ada terus masuk terus. Masyarakat sini senang semua ya. Karena yayasannya. Pekerjaan ada terus ya. Itu biasanya apa? Ngerambet kayak gitu? Iya, ngambet. Kalau musim ngambet. Kalau dia kan apa namanya hipot, ngopong, lapor, wajah, ya macam-macam lah ada. Berarti yang kerja orang sini semua? Iya. Ya, mau ke satu lagi? Pakas dulu. Iya, bahas dulu ya. Oh. Kita silaturahim. Iya. Ini Pak Prof kita ini silaturahim Oh, iya. para petani. Iya. Ini silaturahim. Jadi beliau dari UIN Bandung ingin tahu tentang bagaimana kerjasama Mas Azzaitun dengan masyarakat sini, masyarakat. Nah, Ya, mau Prof, mana Prof? Iya, berarti sudah lama artinya sama dengan Zaitun. ya, kalau nggak salah ya, dari 2013 13 ya. Awal berdiri ke 3 KPI. awal berita itu. Lebih lama lagi nih. 2013. Di 2013 itu saya karena baru ada program penggarapkan tanah yang dilaksanakan kerjasama dengan masyarakat. Tanahnya tanah masyarakat atau tanah Tanahnya tanah makan, tanah tanah makan. Kerjasamakan dengan masyarakat. Kerjasamakan dengan masyarakat. caranya bagaimana? Caranya begini, caranya kita kan menggarap tanah itu milik makan. Nah, saya masuk ke barisan petani, yaitu P3 KPI, petani penggarap, Penyangga ketahanan. penyangga ketahanan pangan di Indonesia itu seperti itu. Jadi, perlu lanjut diterangkan? Iya. Jadi caranya itu setelah masuk ke P3 KPI, Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia, saya diberi ujian tata cara kerjasama itu, yaitu dengan bagi hasil. Jadi tanahnya tanamah dan permodalannya itu semua diberikan oleh Mahan, dari mulai pencampuran, pemogokan, apa segala macam, termasuk tebar benih, tanam, dan pengurusan itu sampai 6 kali. Itu semua biaya dari sana, dan obat-obatan juga tentunya dari sana. Apa yang saya butuhkan, untuk tanaman kali ini dikeluarkan dari mana? Jadi hitung-hitungannya bagaimana? Hitung-hitungannya Kalau begini. panen, Ya, atau berapa? ya, kalau panen itu panen juga dibiayai. Jadi kan pakai apa namanya? Komben. Komben. Yang manggul dibiayai per kintal itu 50. Nah, juga termasuk komben. Komben juga itu ada hitungan biayanya solar,
Seandainya ini biaya itu kurang lebih 1,5 ton untuk biaya ngopok, namping, segala itu semua dari yayasan. Jadi nanti yayasan mengadakan bukan begitu, ini uangnya enggak, itu harus ada pengajuan. Pengajuannya seperti saya nih penggarap sudah memberikan mengopok, menamping atau tandur semua dimohon dulu dan diperiksa dulu, artinya dilihat ke lapangan betul apa enggak ini sudah dikerjakan. Itu seperti itu. Jadi dengan adanya semacam aturan itu, saya juga merasa puas karena obat-obatan ini semua bentuknya starban berapa, ini berapa, pupuk berapa, itu total jendral kurang lebih ya. Kalau menurut rupiah itu sesuai dengan harga yang 1 kintal itu berapa, itu nanti di jumlah umum berapa nanti diambil modalnya gitu. ya diambil modalnya, tapi disesuaikan dengan harga yang umum gitu. Harga yang umum ya kurang lebih ya 1,5 ton biayanya. Nah, hasilnya dari itu semua ada juga yang tanaman buih itu berhasil, ada yang 4,5 ton Satu bau itu, ada yang 4 ton, tergantung baiknya kita merawat dan penyakit padi itu kita bisa kasih. Ada juga yang 3 ton, 0,8 juga, ada yang juga kurang dari itu. So, nanti setelah dipotong, andainya jumlah berapa habis dana yang dikeluarkan untuk 1 bau, obat-obatan apa segala macam masuk uang, artinya untuk membayar kurang lebih 1,5 ton. Kalau dikalkulasikan dengan padi ya. padi dengan Berarti keuntungannya kalau 4,5 ton tinggal 3 ton berarti ya? iya, kalau semua 4 ton setengah, itu yang 1,5 ton itu biaya. Nah yang sisa 3 ton itu kita dibagi belah semangka, semacam saya dapat 15 kintal, yayasan yang punya tanah dan punya modal juga 15 kintal. Pengurangannya cuma tidak sesuai dengan itu, cuma kita dapatnya minim hanya 3,5 ton. Dia ambil 1,5 ton untuk biaya, yang 2 ton itu dibagi 2 seperti itu. Bapak garap berapa? Saya 12 bau. 12 bau sekarang. Jenis padinya apa yang dibuat? Kita saya lebih mengembangkan Si padi. padi. Padinya apa? Padi jenis padi apa? Sekarang ini masih semacam 48, 3. Itu kira-kira bersih berapa tuh? Satu musim rendang itu katakanlah kalau dalam bentuk uang dari 12. Bersihnya itu yang tadi saya katakan. Seandainya harga tanah, harga gabah ini umumnya berapa? Cuma 500. Nah, itu dihargakan dengan harga 500. Nah, kamu bisa nggak 20? Di sana kan ada 32. Kita bekerja 3 orang. Saya di tempat saya begini. Kita bagi
Jadi kalau kliennya mau nambah silakan di tempat yang lain dan saya dapat 12 lot. Jadi kalau 2 tahun itu kita terbantu yang masalah patahnya dan keuntungannya kalau yayasan ini dibiayai bersama, uangnya dipinjami bersama, lain daripada kita nggak tanah orang kaya itu nggak bisa begitu. Kalau tanah orang kaya semua dia punya 20 bau, punya 10 bau, itu pinjaman harus diganti. Pinjaman itu harus diganti. Seandainya habisnya, dan tadi saya katakan 1,5 nilai uang yang saya pinjam itu juga namanya harus diganti 1,5 baru dibagi 2 itu ke kita. Jadi dia tuh nggak kebagian yang punya, nggak kebagian masalah dana yang kita pakai untuk merawat padi. Kalau saya tuh di petani dulu saya nggarap tanah orang-orang yang punya tanah. Setelah ada program itu saya masuk mahal kalau tidak salah itu 2000. Jadi saya pindah ke yayasan berdasarkan MOU yang kita tandakan. Jadi nggak bisa lepas daripada apa yang ditandakan. Iya, itu silaturahim aja, Pak. Oh iya. Ini Saya tadi ini guru saya. pagi. Ini guru saya. Oh iya, keren. Beliau ini guru saya. Katanya mau ada. Dia mau silaturahim. Mau silaturahim. Makasih ya Pak Kusila. Udah gimana, udah sehat sekarang? Semoga dalam rangka apa nih ke Makassar? Saya sebagai dosen ya, dosen UIN, kemudian ya, kita tahu lah Perpres ini agak sedikit lagi viral, sehingga saya ingin observasi seperti apa dan kondisinya, melihat secara langsung apa saja yang diajarkan, kurikulumnya, visi dan misinya, kemudian kegiatan-kegiatannya apa saja. Yang lagi viral itu yang Bapak dapatkan tentang apa, Pak? Yang lagi viral itu ada semacam anggapan bahwa zaitun ini ada sesuatu yang menurut sebagian orang itu masih kurang pas gitu ya, cara mengajarkan agamanya atau apanya, kira-kira seperti itu. Terus dari observasi Bapak yang hanya dalam waktu beberapa jam ini, apa yang sudah bisa Bapak dapatkan dan Bapak observasinya kemana saja Pak di Garut ini? Saya belum masuk ke ranah itu, jadi saya itu hanya katakanlah data sekunder, apa yang bisa saya dapatkan, apa itu bisa saya dengar, termasuk dari salah seorang dosen yang juga sedang belajar di kampus kami di Bandung. Siapa itu? Pak Adi Aminuddin, Alhamdulillah. Minimal kita mendapatkan informasi. Cuma karena sepertinya ya apa itu yang dalam tanda petik itu seperti dibidik ya. Yang dibidik adalah saya. Ya tentunya lebih bagus itu kalau yang klarifikasi saya sendiri. Dan saya belum dapat. Kalau data sekunder yang sudah Bapak dapatkan apa Pak? Ya yang saya dapatkan dari yang saya lihat ya, dari
dari Ustadz yang ada di sini ya sejauh ini memiliki keunikan pesantren ini. Apa itu keunikannya apa Pak? Kemandirian itu keunikan, kemudian menggabungkan antara pengetahuan dengan keterampilan siswa. Mereka dipersiapkan bisa duduk mandiri, terampil menghadapi kehidupan nantinya. Itu unik menurut saya karena santri yang kurang lebih 5.000 dicukupi pangannya itu oleh pesantren sendiri, bisa dikatakan hasil karya sendiri karena manfaat sendiri gitu, karena kalian sendiri gitu, macam-macam gitu ya. Untuk mencukupi kebutuhan itu adalah unik ya. Ini unik dalam konteks pengertian positif atau pengertian yang kurang baik Pak? Positif itu artinya kan belajar kemandirian ya. Positif itu kemandirian, artinya diawali dari lembaga pendidikan yang mandiri. Mandiri itu artinya kan berarti apa itu mencoba membiayai diri sendiri gitu, sehingga ibaratnya visi misi itu ya memang sesuai dengan keinginan. Sebab kalau memang orang tidak mandiri itu mudah diintervensi visinya atau apanya dari pihak luar. Tapi kalau orang itu memiliki sifat kemandirian, itu relatif memiliki visi dan misi itu ya mereka bisa menjalankan sendiri visinya sendiri kan. Secara ekonomi bisa dikatakan mandiri juga.